Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, guru mata pelajaran Informatika untuk kelas 7, Bulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Ada yang tahu apa itu hardware? Kalau belum tahu, yuk kita simak apa sih itu hardware. Selamat belajar! Nah, apa sih perangkat keras komputer itu? Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu piranti masukan atau yang disebut dengan input device, piranti pemrosesan atau yang disebut dengan process device, piranti penyimpanan atau yang disebut dengan storage device, dan piranti keluaran atau yang disebut dengan output device. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut apa aja itu piranti-pirantinya. Yuk simak, selamat belajar. Yang pertama kita bahas adalah piranti masukan atau yang disebut dengan input device. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer atau pengguna untuk digunakan dalam pemrosesan pada komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, webcam, dan lain-lain. Nah, fungsi contoh perangkat masukan. Yang pertama, keyboard. Keyboard memberi masukan huruf, angka, simbol, atau tombol fungsi lainnya yang bertujuan khusus seperti delete, shift, caps lock, dan lain-lain. Intinya, keyboard itu untuk mengetik. Yang kedua, mouse. Mouse sebagai pointer atau petunjuk dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga, scanner. Scanner berguna untuk memindai file-file dokumen yang berbentuk fisik seperti kertas untuk diinput ke komputer dalam bentuk file komputer. Nah, contoh yang terakhir, webcam. Perangkat inputan berupa kamera yang berfungsi menangkap gambar maupun video ke dalam sebuah komputer, dan masih ada perangkat masukan lainnya. Piranti yang kedua yang akan kita bahas yaitu piranti pemproses atau yang disebut dengan process device. Perangkat pemproses adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang dapat ditampilkan di perangkat output. Contohnya, perangkat yang ada di dalam CPU. Alat-alat proses yang digunakan komputer untuk mengolah data, atau lebih tepatnya ada di dalam sebuah CPU yang biasa disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. CPU kepanjangan dari Central Processing Unit. Ada apa aja sih di dalam CPU itu? Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital dan sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Yang kedua ada RAM.
RAM adalah salah satu jenis memori internal yang menentukan kemampuan sebuah komputer dan terletak di atas mainboard. Yang ketiga, papan induk atau mainboard adalah tempat peletakan piranti-piranti lainnya seperti prosesor, memori, kartu VGA, sound card, LAN card, dan piranti lainnya. Yang keempat yaitu kartu VGA. Kartu VGA identik dengan komponen komputer yang berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. Nah, yang terakhir yaitu ada kartu suara. Piranti jenis ini berkaitan dengan proses mengolah suara. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai alat input, alat proses, maupun alat output. Yang ketiga yaitu piranti penyimpanan atau yang disebut dengan storage device. Media penyimpanan adalah tempat menyimpan hasil input dengan berbagai kekurangan dan kelebihan tergantung dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Contohnya, hard disk, disket optik, disket atau yang disebut dengan floppy disk, dan flash disk. Nah, alat-alat proses yang digunakan komputer untuk mengolah data pada piranti penyimpanan, yang pertama itu ada hard disk. Hard disk jenis ini terbuat dari magnetic disk dan didesain untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Peletakan hard disk ada di dalam CPU. Dalam hal ini, data yang disimpan bisa diakses secara acak dan data tidak hilang. Yang kedua, disket optik. Disket optik ini ada CD dan DVD dan ada juga chip. Nah, yang ketiga, disket atau floppy disk. Floppy disk ini sudah jarang digunakan pada masa ini, kecuali untuk beberapa keperluan khusus. Dan yang terakhir adalah flash disk. Kalau flash disk adalah alat penyimpanan yang sering digunakan pada saat ini. Alat ini berukuran kecil dan sangat mudah dipindah-pindah. Untuk mengakses flash disk ini cukup dengan menancapkan pada port USB dan secara otomatis sistem operasi misalnya Windows atau Linux akan langsung terdeteksi. Dan piranti yang terakhir yang terdapat pada hardware yaitu piranti keluaran atau yang disebut output device. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Contohnya, monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Fungsi contoh perangkat keluaran. Yang pertama, monitor. Monitor, tampilan yang digunakan untuk menampilkan visual dari komputer. Untuk menampilkan semua yang kita ketik, gambar kita semua ada di komputer. Ada beberapa jenis teknologi panel layar monitor, dibedakan menjadi 3 jenis, CTR, LCD, dan LED. Yang kedua, printer. Printer digunakan untuk mentransfer teks ataupun gambar dari komputer ke dalam bentuk kertas. Dan yang terakhir yaitu speaker. Speaker, alat untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer agar kita dapat mendengarkannya. Nah, itu semua contoh dan fungsi dari perangkat keras. Cukup sekian pembahasan kali ini tentang perangkat keras. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Tetap semangat dalam pembelajaran online ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Silahkan rangkum dan kerjakan latihan soal di buku tulis.
dan difoto. Jangan hilang, nanti akan saya cek saat pembelajaran tatap muka. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.